Sekarang untuk bicara mobil itu bukan barang mewah sih Mas, kebutuhan. Kita pengen punya mobil nih Mas Ades, tapi duit pas-pasan. Ya, itu beli mobil dapat kambing Mas. Halo, sapa saya sahabat podcast Sebayu FM. Kembali hari ini kita ngobrol-ngobrol yang seru, menarik, viral, fun, and happy tentunya di hari yang tentunya bisa dinikmatin kita bersama. Di mana hari ini di podcast Sebayu FM kita sudah kehadiran salah satu narasumber yang berkaitan dengan otomotif. Karena hari ini kita akan berbicara banyak tentang otomotif. Nah, ini berkaitan juga dengan salah satu isu yang sekarang lagi rame, dan ini berkaitan dengan PPNBM. Atau kalau kita tahu bahwa PPNBM ini adalah semacam pajak atas penjualan barang mewah. Nah, bincang-bincang tentang otomotif yang akan kita mulai dengan masalah PPNBM ini sudah hadir di sini. Ada Ades Andriano. Beliau adalah sales konsultan dari Honda Tegal Raya. Ades, gimana kabarnya? Sehat Mas. Wah, sehat dong. Mana aja, muter-muter atau? Habis dari luar negeri Mas. Oh, luar negeri. Luar negeri. Luar biasa. Gimana Mas? Kirain dari luar angkasa. Oh gitu. Ini ngobrol-ngobrol mengenai tentang kebijakan pemerintah untuk membebaskan PPNBM mobil baru hingga Agustus 2021. Menurut Mas Ades sendiri ini gimana? Ini pengaruh nggak sih sama penjualan mobil gitu? Sebenarnya dengan adanya kebijakan pemerintah ya mengenai aturan PPNBM itu sungguh benar-benar membawa berkah buat di dunia otomotif. Oh gitu. Nah, jadi untuk penjualan yang pertama pasti meningkat. Karena dengan adanya PPNBM itu yang tadinya orang belum siap untuk beli mobil karena dananya kurang, pemerintah memberikan subsidi untuk potongan itu. Jadi selama bulan Agustus sampai dengan kemarin ya Mas ya, bulan-bulan kemarin itu kan 100%. Maret, April, Mei. Kalau Juni, Juli, Agustus itu 50%. Jadi mulai Maret, April, Mei itu 100%. 100%. Iya betul. Jadi dengan adanya perpanjangan PPNBM ini tentunya akan berpengaruh juga dengan penjualan mobil. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Oke. Kita juga pengen tahu nih, ini sebetulnya gimana sih mengenai harga mobil sebelum adanya PPNBM dan setelah adanya PPNBM. Ini ngitung-ngitungnya gimana nih, Mas Ades? Kalau untuk masalah hitung-hitungan, kita real di dunia otomotif itu sales konsultan ya, terutama di Honda ya Mas. Di Honda itu kita kan ada OTR. Harga OTR on the road ya. On the road, off the road ya Mas ya. Jadi udah ditambahin dengan pajak. Oh, itu namanya OTR on the road. On the road. On the road. Bukan off the road ya. Beda lagi. Pajak bayar sendiri gitu. Oh, gitu. Oke. Jadi kalau on the road itu OTR sendiri kita dapat subsidi kalau semisal harga mobil 300 juta gitu ya Mas. Dapat subsidi PPNBM itu sekitar 30 juta, berarti konsumen harus bayar cuma 270 juta. Di situasi seperti ini nih, Mas Ades, kita kan juga menghadapi era pandemi COVID-19 gitu ya. Bahkan isu yang sekarang ini kan udah mulai santer nih, ada varian-varian baru, apalah kayak dari gitu India, kan. dari Afghanistan juga. Macam-macam kayak gitu kan. Nah, kira-kira dari sepanjang pengalaman Mas Ades ini sebagai sales and konsultan Honda, ini dampak pandemi emang ngaruh nggak sih Mas Ades? Itu dari mungkin awal di 2020 ya Mas Gali. Nah, 2020. Di 2020 awal pertama kali pandemi itu mau berpengaruh banget. Berpengaruh banget. Semua salesman Honda itu banyak pengurangan. Karena minimnya penjualan dari kita Mas. Oh gitu. Minim banget. Pengaruhnya penjualannya biasanya gimana nih Mas dari Honda Tegal Raya sendiri di Tegal? Biasa kalau dari Honda Tegal Raya satu bulan itu kita bisa keluar unit ya Mas ya. Bisa menjual lah. Bisa menjual unit itu kisaran minimal di angka 80 sampai 100 unit per bulan. 80 unit 80 per bulan. Sebelum pandemi ya Mas. Sebelum pandemi itu. Laris banget berarti ya. Sekarang memang untuk bicara mobil itu bukan barang mewah sih Mas. Sebenarnya barang kebutuhan sekarang. Makanya sekarang jalan-jalan Kota Tegal itu dan sekitarnya itu kan macet Mas. Oh iya benar. Itu karena orang sudah butuh mobil gitu. Karena dia. Setelah masuk ke pandemi, bagaimana penjualannya? Di awal pandemi itu kita sangat-sangat drastis banget berkurangnya. Hampir 1 bulan awal pandemi itu kita cuma jual sekitar 8 sampai 10 unit. 8 sampai 10 unit. Berapa persen itu Mas kira-kira? Itu berlangsung berapa lama? Kurang lebih kisaran bulan pertama sampai bulan ke-6. Setengah tahunan lah. Berarti 6 bulan lah. Oh gitu.
Januari sampai Juni Mulai gitu ya. pandemi itu bukan Januari, Mas. Mulai pandemi itu di bulan Maret kalau nggak salah. Bulan Maret. Oh, berarti April, dari Mei, Maret Juni, itu Juli gitu ya. Setelah 6 bulan itu kita mulai ada peningkatan. Ketika menghadapi problematika masalah penjualan di Honda ini sendiri ketika masa pandemi, waktu itu selain adanya pengurangan atau mungkin dirumahkan dulu karyawannya gitu ya, itu apalagi nih langkah yang dilakukan Honda kala itu? Kita memberikan inovasi-inovasi, Mas. Inovasi seperti gimmick-gimmick gitu kan, hadiah beli mobil dapat mobil gitu kan. Oh gitu. Hadiah, Beli mobil dapat mobil. Oh gitu. Serius ini, Mas? Jadi undian, Mas. Oh gitu. Oh iya, oke. Mobil dapat motor juga ada. Ada. Malah kebetulan untuk kemarin di tahun kemarin itu ya, di tahun kemarin awal-awal pandemi itu kita inovasi beli mobil waktu mendekati bulan-bulan seperti ini, Mas. Bulan-bulan ibadah haji ya, Mas. Itu beli mobil dapat kambing, Mas, hadiahnya. Beli mobil lewat kambing. Oh itu gitu. inovasi juga kan, Mas. Oke. Oke, ini berkaitan dengan masa pandemi juga nih. Kan kita juga tahu bahwa ada himbauan mematuhi protokol kesehatan gitu kan. Jadi pembelian juga diarahkan untuk online aja deh kayak gitu. Ini ada inovasi nggak dari Honda untuk menyikapi ini? Ini apa? Ada. Jadi kita gini, Mas. Untuk konsumen yang ingin beli mobil Honda cukup di rumah saja, Mas. Oh, di rumah aja. Nggak perlu ke dealer, nggak perlu lihat unit. Yang penting udah tahu speknya, udah tahu kepinginan unitnya apa. By phone aja, pembayaran transfer ke kantor, unit datang ke rumah. Oh gitu. Jadi kalau misalnya saya pengen beli mobil Honda nih, gitu kan, betul. Mungkin saya lihat-lihat dulu. Itu lihatnya bisa di mana nih, Mas? Di web aja langsung. Oh, ada websitenya ya, gitu. Iya. Kan? Kalau nggak di Honda Tegalraya, di Honda Indonesia. Oh, ada juga di situ gitu pasti, ya. Itu update terus. Pasti update. Harga terbaru. Harga terus, pun gitu ya? update. Pasti itu. Oke. Jadi ketika seperti itu, kemudian saya di rumah saja, gitu. Di rumah saja. Kalau misalnya saya nggak nelpon juga saya nggak dapat mobilnya, Mas. Iya, betul. Iya. Tapi gimana nih kalau misalnya kita pengen nyoba-nyoba gitu? Cara test drive dari Honda Tegalraya, terutama dari sales konsultannya bisa langsung datang ke rumah. Oh, gitu. Datang ke rumah pun jangan khawatir, Mas, karena test drive kita sebelum berangkat ke rumah konsumen kita semprot disinfektan dulu, Mas. Oh gitu. Pasti semua. Oke. Jadi aman. Dan salesman pun prokes lah. Harus wajib prokes itu. Oh gitu. Oke. Berarti otomatis divaksin juga kan itunya kan sales konsultannya gitu kan. Udah. Termasuk Mas Ades juga ya? Sudah 2 kali, Mas. Oh, 2 kali. Ini berkaitan dengan keinginan orang membeli mobil sekarang ini karena bukan lagi bawa barang mewah, tapi kebutuhan gitu kan, kebutuhan. Jadi gimana sih kalau saya pengen beli mobil ya? Kan sekarang kan banyak nih Mas Elias ya kan, mobil modelnya gini gitu, warna ini itu. Ini kira-kira ada tips nggak cara untuk kita beli kalau mau memilih mobil yang bagus ini? Sebenarnya memilih mobil itu satu yang pertama tentang kebutuhan, Mas. Oh, kebutuhan saya misalnya. Ya. Kebutuhan untuk mobilitas atau untuk keluarga atau untuk dipakai pribadi. Gitu. Kalau semisal untuk keluarga ya wajib harus besar gitu kan. Oh ya, oke. Apalagi di Honda sendiri kan banyak pilihannya, banyak variannya. Ada mobil kecil, mobil sedang, mobil besar. Oh gitu. Kan. Oke. Dan yang paling utama nomor 1 itu keuangan, Mas. Oh, keuangan. Keuangannya. Kalau misalnya saya pengen nih punya mobil buat keluarga lah gitu kan. Mungkin kalau kerja cukup pakai motor aja deh sehari-hari gitu kan. Khusus weekend, Sabtu Minggu pergi kemana sama keluarga gitu kan. Ini dari Honda sendiri ada spek khusus untuk mobil keluarga itu dan juga harganya gitu. Untuk LMPV ya, untuk LMPV sendiri mobil keluarga lah, yang 7 seater 3 baris ya, Mas, 7 penumpang itu kita punya ada Mobilio BRV. Dan sekarang CR-V pun mobil mewah pun mobil premium ya, itu udah 7 seater. Terhitung mobil keluarga juga. Oh gitu. Untuk harga paling rendah itu di Mobilio 203 jutaan. 203 juta. Itu paling rendah ya, mobil keluarga gitu ya. Bedanya apa sih Mas Ades sama BRV, CR-V gitu? Kalau BRV itu ikutnya crossover, Mas. Jadi perpaduan antara LMPV dan SUV. Jadi ini keunggulannya apa nih ya kalau crossover ini? Kalau crossover itu mobil segala medan, Mas. Oh gitu. Bedanya kalau BRV sendiri itu acuannya sama Mobilio sebenarnya, kakaknya Mobilio lah. Iya. Kalau Mobilio kan agak ceper ya, semi sedan gitu kan. Tapi kalau BRV agak tinggi. Gitu. Itu bedanya gitu ya. Oke. Kalau untuk mobil keluarga bagusnya yang crossover atau gimana?
Kalau Mas Ades? mobil keluarga tak balikin lagi Mas, Iya, iya. tergantung selera dari konsumen. Oh, selera gitu. Pengennya yang Oh, gimana gitu. gitu. Misalnya saya sama keluarga pengen jalan-jalan, mungkin saya bosen di kota gitu ya, Mas. Iya, Pengen ke gunung kan. ambil yang naik-naik BRV, kayak gitu. ambil yang BRV. Oh, BRV aja gitu. Oh, gitu. Itu kan mobil segala medan Mas. Gitu. Jadi di perkotaan juga dipakai nyaman, di jalan yang Naik-naik. terjal juga aman, gitu. kan, lebih nyaman. Oke. juga. Kalau misalnya posisi saya rumahnya di pegunungan misalnya Ya. Mas, dataran tinggi. Ya. Itu milihnya BRV juga kalau pengen BRV jalan-jalan ke kota ya. BRV juga. BRV juga Biar mobil gitu keluarga ya. kan? Keluarga. BRV juga. Oke. Tapi kalau lebih nyaman lagi ya kalau keuangannya ada ya Mas, Keuangan, ya. ambil yang CR-V. Oh, CR-V. Iya. Oh, itu kenapa Mas Ades? Itu tergolong mobil premium juga sih Mas. Oh, premium. Premium juga. Kalau CR-V sendiri kan juga sekarang udah dilengkapi dengan teknologi dari Honda ya, seperti Honda Sensing gitu kan. Jadi otomatis semi pilot lah Mas. Semi Katakan, pilot. semi pilot. Jadi posisi dengan pakai CR-V itu sendiri, nggak usah injek gas, nggak usah pegang setir, udah jalan sendiri. Oh, gitu. Benar. Oh, Berarti kalau misalnya saya nggak pinter-pinter banget nyetir mobil juga pembantu. Ya, harusnya gitu pinter dong, Mas. Iya sih maksudnya gitu. Maksudnya apa ya? Mungkin kan orang kadang ada melengnya gitu Iya, kan. capek lah, kadang capek ya. gitu. Kan di set dulu, baru nanti kalau biasanya sih teknologi itu dipakai di jalan tol. Jadi iya. untuk Honda Sensing itu sendiri membaca marka jalan. Jadi seumpama udah melewati marka jalan itu, posisi ban lewati marka jalan balik sendiri sebenarnya. Oh, gitu. Kalaupun ada di depan mobil yang rem mendadak, itu rem sendiri. Oh, tanpa gitu injek ya. rem. Oh, berarti benar-benar safety gitu Safety. ya. Nah, itu Safety banget. soalnya kan kita juga sering dengar kan berita-berita di jalan tol itu Iya. kecelakaan tunggal tiba-tiba jatuh sendiri. Ini dari sistem sensing tadi Sensing. ya. Dari CR-V bisa mengantisipasi kejadian seperti itu. Sangat pasti bisa. Sangat pasti bisa. ya. Sangat Oke, pasti luar bisa. biasa. Itu bagaimana cara kita memilih mobil untuk keluarga. Kalau Iya. misalnya ada yang karena kebutuhan mobilitas sehari-hari gitu. Itu seperti apa? Kalau mobilitas sehari-hari seperti perkotaan ya Mas, kita punya Honda Brio. Honda Brio. Honda Brio itu di tahun 2020 mendapatkan rekor mobil terlaris di Indonesia. Wah, mobil terlaris di Terlaris. Indonesia. Honda Brio. Honda Brio. Waduh, ya. Menyalip beberapa tahun yang sudah dipegang sama tetangga sebelah. Gitu. Iya. Oh, gitu ya. Penjualannya Oke, satu oke. Indonesia. Itu paling terlaris. Itu apa sih menurut Mas Ades yang bikin dia itu jadi mobil yang terlaris di Indonesia? Yang pertama, satu nyaman Mas mobilnya. Yang kedua aman. Yang ketiga iritnya itu Mas. Oh, irit. Uh-uh. Oh, gitu. Sekarang Brio itu sendiri kan keluaran yang gen kedua ya, generasi kedua. Itu bukan yang generasi pertama itu agak gepak ya, kalau bahasa Indonesianya gepak belakangnya. Oh, belakangnya gepak. Sekarang udah ke bagasinya lebih luas, dua kali lipat dari bagasi kemarin. Terus wheelbase-nya, jarak ban depan sama ban belakang juga agak panjang lagi. Oh, agak panjang. Jadi untuk akselerasinya di jalan lebih enak banget itu Mas. Oh, yang Brio ini gitu. Baik, itu adalah beberapa tips ketika kita akan memilih mobil tergantung dari kebutuhan kita dan juga keuangan kita tentunya gitu ya. Jadi silakan barangkali ada di rumah sedang berencana untuk membeli mobil baru, ditanyakan dulu ya kepada diri Anda sendiri, konsultasikan dulu gitu ya. Kalau misalnya mau konsultasi sama Mas Ades bisa juga ya? Boleh, bisa ya? Langsung 24 aja. jam. Oh, 24 jam. 5 jam lah. Oke. Untuk berkonsultasi dengan Mas Ades nanti ada di link deskripsi gitu ya. Nanti dibaca aja. Kita pengen punya mobil nih Mas Ades, tapi duit pas-pasan. Ya. Tapi ya namanya orang kepengen gitu kan, namanya orang kepengen, duit pas-pasan. Terus kita mau cari mobil, saya ada uang segini. Bisa sih buat beli mobil baru kayak gitu. Bisa juga buat mobil bekas juga kayak gitu, tapi berkelas kayak gitu. Mobil bekas tapi berkelas, tapi mobil baru tapi biasa-biasa aja. Nah, ini dari Mas Ades selaku sales konsultan ini sendiri, kira-kira sebaiknya yang dibeli yang mana nih? Balik lagi ke konsumen itu sendiri Mas. Iya. Ke saya gitu ya. Soalnya kan kita nggak bisa memaksakan gitu kan, memaksakan yang pertama keuangan. Kalau tadi Mas Gali bicara keuangan pas-pasan tapi cukup untuk membeli mobil second ataupun mobil baru. Iya. Kalau ada saranin sih mending beli mobil baru. Bukan berarti sales baru ya Mas ya. Iya. Sales bekas pun bisa. Iya. Mending beli mobil baru yang jelas-jelas ada garansinya. Servis perawatannya juga masih gratis.
Tapi gitu. kalau misal beli mobil second kan kita belum tentu tahu, Mas. Oh iya benar Belum benar tahu benar. pemakainya dulu gimana. Setelah dibeli, oh ternyata mobilnya rusak, ini biaya perawatannya iya. membengkak lagi. Iya, kan? iya, iya, benar-benar, ya juga mending sih. beli yang baru aja. Gitu Sarannya gitu. ada sih. Oke. Kalau di Honda Tegal Raya ada juga servis gratisnya. Gitu. Ada. Jadi itu gimana? Teknisnya gimana? Untuk pembelian mobil baru di kita itu udah free service gratis plus oli ya, Mas. Selama 4 tahun atau 50.000 kilometer. Oh gitu. 4 tahun olinya gratis. Gratis. Oh gitu. Gratis. Oh gitu ya. Gratis. Oke, luar biasa. 4 tahun olinya gratis, saudara-saudara. Gratis, benar gratis. Iya. Tanpa dipungut biaya apapun. Servis gratis, oli gratis. Oke. Langsung aja Mas, beli Mas. Pengen sih. Ya kalau misalnya berkaitan dengan mobil baru, spare partnya mudah didapat nggak nih Mas Ades biasanya? Cara pabrikan membikin mobil, otomatis spare partnya pun harus dibikin, Mas. Oh iya. Jadi Oh, gitu ya. apalagi di Honda sendiri itu kan pabriknya juga perakitan udah ada di Indonesia. Jadi untuk spare part jangan khawatir, Mas, pasti ada. Pasti gitu. ada tersedia. Iya. Kadang kan orang punya pikiran mobil baru nih kadang Susah, spare partnya masih gitu. sedikit Enggak. gitu loh. Meskipun ada tapi masih limit edition Iya, misalnya gitu. Itu nggak di Honda nggak berlaku gitu. Enggak Tapi berlaku bisa gitu ya. Pasti bisa. Oke. Kira-kira apa nih keunggulan yang lain kalau misalnya kita beli mobil baru dengan uang pas-pasan gitu Mas Ade? Selain tadi ada apa ya garansi dan juga servis gratis. Mobilnya satu dipakai ngeles, Mas. Oh ya. Baru sih. Iya. Seperti pengantin baru pun kalau dipakai kan enak banget, Mas. Iya. Sedikit urusannya ya, Mas. Iya gitu. Yang kedua, jangan khawatir untuk ada kendala di jalan. Konsumen beli mobil Honda di Ades ya terutama ya, itu langsung mendapatkan satu gratis free service selama 4 tahun atau 50.000 kilometer. Mana yang tercapai dulu Oh gitu. dapat gratis oli 6 kali. 6 kali. Biasanya perawatan kan per 10.000 kilometer, Mas. Terus dapat aksesoris. Aksesoris. Apa aja nih aksesoris? Ya, aksesoris banyak sih, Mas. Ada talang air, ada sensor parkir dan yang lain-lain. Oh gitu. Oke. Tambahan juga sekarang di Honda itu free APAR, Mas. APAR itu Alat apa? pembatas kebakaran ringan. Gitu. Itu ditaruh, Gratis. didesain supaya bisa ditaruh di dalam mobil atau gimana? Kecil, Mas. Oh iya. Itu kecil. Jadi tahu di bawah jok. Oh Ataupun bisa di ya gitu dashboard, ya. di dashboard dan di apa Di namanya? dashboard, komputer. masuk ya di situ ya. Oke. Dan ini berkaitan dengan sekarang ini kan banyak mobil dengan harga yang murah-murah nih, Iya. ya kan Mas Ades? Mobil ini harganya kayak bersaing murah-murah, low cost kayak Murah-murah. gitulah, low cost green car lah istilahnya kayak gitu. Nah ini kalau mobil yang murah-murah itu sebetulnya pengaruh ke kualitasnya nggak sih kayak gitu? Karena Mas Gali tadi tanya mobil low cost green car ya, LCGC ya, mobil murah. Pabrikan membuat mobil, memproduksi kendaraan mobil itu pasti otomatis melalui beberapa tahap, Mas. Jadi layak dijual belikan atau enggak. Kalaupun dari pabrikan itu dites nggak layak untuk dijual belikan, berarti otomatis nggak mungkin bisa turun ke konsumen. Oh iya benar. Nggak boleh dijual gitu. Dan bicara untuk harga bersaing itu tergantung dari konsumen juga, selera konsumen pengennya yang kayak apa LCGC-nya. Kan banyak contohnya di Honda sendiri kan ada Honda Brio, Mas. Honda Brio itu kan harga dari mulai 151 ya, itu kan tergolong murah banget. Itu belum Itu cashback ya, Mas. kalau sama PPNBM udah segitu harganya, udah 151. Kalau Brio itu enggak termasuk harga potongan itu, Mas. Oh, enggak termasuk Nggak gitu dapat. ya. Oke. Jadi kalau PPNBM itu dari mulai Brio, Brio dapat, tapi yang RS. Oh, yang RS. Kalau Jadi yang tergantung Satya, tipenya apa gitu ya. Yang tipe Satya itu nggak dapat. Oke. Itu harga dari mulai 151 belum dipotong cashback ya, Mas. Itu ya sekitar 148-49 lah. Udah dapat satu keunggulan dari teknologinya. Terus mobil jamin aman. Iya. Kalaupun dicuri orang nggak bakal mungkin bisa. Karena dengan teknologi Honda Immobilizer itu udah aman banget. Oh, jadi ada teknologi e-mobilizer gitu ya. Immobilizer. Itu modelnya gimana? Jadi Immobilizer itu ada di dalam kunci mobil itu sendiri. Oh, di kuncinya. Pakainya chip. Oh, chip. Kalaupun ada misal pencuri masuk ke mobil ya, Mas, pakai banyak kan pakai kunci-kunci T gitu ya, Mas. Itu apalah kayak jalan, gitu ya. itu bisa jalan. Mobil itu bisa jalan kalau misal kunci yang dimasukkan ke lubang kunci itu harus kunci itu.
Oh gitu. Jadi, meskipun pinnya membaca. meskipun dia ahli kunci misalnya Nggak kayak bakal gitu ya, bisa. nggak bakal bisa nggak gitu ya. bakal bisa. Karena udah ada gitu. chipnya, nomor chipnya itu ada pinnya. Oh gitu ya. Harus connect. Oke. Oh, Makanya itu. sensor. Oh, berarti immobilizer. Oh, Immobilizer, luar biasa namanya, susah ya. Kalau bicara Honda ya teknologi, Mas. Iya. Dua langkah ke depan, Mas. Oke, jadi nggak mesti mobil dengan harga yang murah, kualitasnya juga murahan, nggak mesti. Nggak gitu ya. mesti, nggak mesti. Karena perusahaan ketika membuat mobil sudah melalui semacam uji Uji, kayak Pak. gitu ya. Pasti itu. Yang kaitan kalau kita ngobrolin mobil Honda nih, Nah. Mas Ades, mobil Honda, ada nggak sih mobil Honda yang rekomen buat kita gitu? Buat Untuk kitanya saat ini, kita bicara apa, Mas? Kita sendiri atau kita keluarga? Itu ya. Nah. Masyarakat umum biasanya rekomen apa? Oke. nih, Mas Ades? Untuk saat ini yang jadi bintang ya. Oh bintangnya. Oh Bintang iya di iya. Honda itu ada Honda Brio dan Honda Mobilio. Oh Brio dan Mobilio. Oke oke. Walaupun harga kita lebih tinggi sedikit, Mas. Lebih tinggi sedikit dari tetangga sebelah ya, dari kendaraan-kendaraan lainnya. Itu kita bicaranya value for money, Mas. Kita bayar kelebihan sedikit, 1 juta 2 juta, tapi kita dapat kepuasan. Berbicara ke teknologi itu tadi. Ya. Oke. Ya kalau rekomendasi Ades sendiri sih pribadi, kalau mau beli mobil Honda sesuai dengan budget yang dipunya sama konsumen. Iya. Yang pertama, kalau mobil pertama ya belilah Brio atau Mobilio untuk keluarga. Itu aja sih. Oke. Kalau yang rekomen antara Brio dan Mobilio gitu ya. Rekomen itu. Untuk yang saat ini yang di pasaran yang lebih laris yang mana nih? Nah itu tadi, Mas. Yang dua itu tadi. Oh jadi terus saingan terus gitu ya? Bahkan unitnya sekarang pun untuk Mobilio sendiri itu masih inden ya, Mas. Nah gitu. Masih inden. Oke. Kalau Ini Mobilio, kalau Brio sih ready. kalau Mobilio ready. Iya, mau kirim kapan itu, Mas? Kalau warna. Kalau warna di kita standar ya, ada warna putih, warna hitam, warna silver, warna merah, warna kuning. Standar warna-warna mobil sih. Yang rekomen buat ini apa nih, Mas Ades? Kalau biasanya bicara masalah warna, kalau rekomendasi Ades sih kalau mobil kecil sekelas Brio atau sekelas Brio ya, Mas. Mobil kecil kan Brio. Itu pilihlah warna yang terang-terang. Oh gitu. Warna jualnya itu agak lumayan tinggi. Seperti merah, putih, kuning itu kan. Sekarang Mas Gali jalan di Kota Tegal pasti banyak Brio warna kuning. Iya benar. Pasti. Kuning, merah gitu Rekomendasi. ya. Antara dua itu gitu ya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya saya beli mobil Honda tadi yang Brio atau Mobilio, kemudian suatu saat saya ingin ganti kelas yang atasnya gitu ya. Hubungin aja langsung. Harus bantu. Itu berpengaruh juga, warna berpengaruh juga berarti ya. Berpengaruh. Kalau mobil sekelas Mobilio itu sendiri kan pilih warna yang agak gelap sedikit lah, seperti warna hitam. Oh kalau yang Mobilio. Warna hitam, warna abu-abu ya. Kalau di Mobilio itu, kalau di Honda itu warnanya modern steel, Mas, namanya, Mas. Iya. Orang Tegal ngatain abu-abu ketek. Gitu ya. Iya. Jadi pasar ya. Iya, pasaran itu ya. Oke, ini kalau dari pemasaran Honda ini sendiri terjauhnya sampai mana nih, Mas? Kalau di kita di Honda Tegal Raya itu mencakup area Tegal, Slawi, Brebes, cukup, Mas. Oh gitu ya. Kalau Tegalnya ke kabupaten ya, kabupaten perbatasan sampai ke Purworejo ya, perbatasan Tegal Pemalang ya. Kalau Pemalang udah ikut ke Pekalongan, Mas. Itu mobil yang Brio sama Mobilio gitu ya. Kalau yang mobil yang kelas premium ke atas di Honda Premium ke atas itu ada CR-V ikut premium, CR-V, Civic Accord, terus ada satu lagi Odyssey, Civic Type R, banyak, Mas. Oh banyak gitu. Main ya? aja ke dealer, Mas. Lihat-lihat, nyoba-nyoba gitu ya. Nyoba-nyoba. Test drive bisa juga di Kalau situ. test drive di Honda Tegal Raya, all ada semua. Ada semua. Bukan cuma ada mobil-mobil yang laku-laku ya, Mas. Enggak, di kita ada semua, dari mulai Brio, Mobilio, BRV, Jazz pun ada. Jazz, terus BRV, HRV, Civic. Terus yang nggak ada cuma Odyssey, Mas. Odyssey itu premium. Oh gitu. Oke. Kalau misalnya Anda tertarik membeli mobil Honda, itu gimana nih caranya, Mas Ades? Misalnya, pertama apa nih yang harus saya lakukan kalau pengen beli mobil Honda? Kalau mau beli mobil Honda, satu konsultasikan dulu ke salesnya, Mas. Sales konsultasikan dulu. Saya konsultasi ke Mas Ades Iya. kayak gitu. Dan Ades pun nanti memberikan satu pengarahan ya, satu wawasan, mobil kayak gini, gitu kan. Jadi kan
si konsumen itu terbuka. Pengennya yang kayak apa, harganya berapa, itu langsung hubungin Ades aja nggak apa-apa mas. Itu Nanti 24 jam. 24,5 jam mas. Tak lebihin, nggak apa-apa. Jam 2 malam, jam 1 malam ada gas, nggak apa-apa. Oh bisa, itu Bisa. juga sering terjadi gitu. Sering. Konsultasi malam-malam Pernah. gitu ya. Nomor yang bisa dihubungi berapa nih nomornya? Di 0877 0877 ya 20.000. 20. Kosongnya 4 kali. 2 4 kali. Oke, Ya, oke. 358. 358. Oke, 0877 20.000 358. 358. Iya, Oke, itu Ades Andriano Iya. gitu ya. Oke. Ketika saya sudah menghubungi Mas Ades nih, kemudian saya kan mesti nyoba-nyoba dulu. Iya. Itu gimana caranya? Apa saya ke dealer atau gimana? Atau gimana? Ada jemput mas, Oh, dijemput. tak jemput. Duduk manis di rumah. Kalau misalnya mau test drive, tak bawain test drive ke rumah. Hmm. Jadi ada prokes, pakai masker, pakai segala macam. Udah prokesnya begitu sangat apa namanya mas? Diarahkan dari Iya, iya. kantor kan harus apa protokol kesehatan. Iya, iya, betul. Harus patuh Itu, disiplin patuh ketat disiplin gitu ya. ketat. Itu datang ke rumah, test drive, baru bisa booking langsung. Oh, gitu. Itu Booking, apa nih berkas-berkas yang harus saya siapkan? Kalau booking sih, kalau untuk pembelian cash cukup dengan KTP, KK, NPWP, cukup itu aja. KTP, KK, NPWP, fotokopi gitu ya. Aslinya aja mas. Oh aslinya aja. Kan sekarang ada HP mas. Oh iya Kita iya. foto-foto aja sih. Oke. Kemudian setelah itu kalau misalnya itu yang cash, kalau Yang misalnya cash. yang kredit gimana? Kalau yang kredit ada dibantu sampai unit parkir di depan rumah. Jadi persyaratannya sih standar aja ya mas. KTP, KK, NPWP. Kalau misal pegawai ada SK ya mas, keterangan kerja ya, keterangan kerja. Terus buku mutasi rekening tabungan selama 3 bulan terakhir. Kalau semisal pegawai negeri tunjukin ID card-nya aja. ID card-nya. Oke. Oke. Yang terbaru yang lagi dipromosikan sama Honda apa nih Mas Ades? Untuk di Honda sendiri kita baru launching kemarin ya mas. Penggantinya Jazz. Sementara Jazz kita discontinue ya. Kita nggak keluar Jazz, kita ganti di City Hatchback. Oh iya. City Iya. Hatchback. Itu pun dapat PPNBM juga sih. Harga dari 300 sampai 310 juta untuk saat ini. Untuk saat ini. Barangkali mau coba mau test drive, sahabat-sahabat Bayu ya mas. Datang aja ke dealer atau ada ke rumah nggak apa-apa. Cobain City Hatchback. Oke. Kalau misalnya kita mau kredit gitu, Ya. itu ada apa istilahnya kayak angsuran ya gitu? Itu. Kalau bicara angsuran ada banyak paketan dan kita pun kerjasama dengan pembiayaan banyak ya mas. Nanti ada sodorin ke rumah, sodorin mau yang mana pembiayaannya tergantung dari konsumen juga. Yang sekiranya angsurannya itu terjangkau. Gitu. Jadi bisa dikonsultasikan juga gitu Langsung ya. bisa. Oke. Kalau DP-nya gimana Mas Ades? Untuk DP saat ini Brio di angka 15 juta udah bisa bawa mobil mas. 15 juta. 10 juta pun bisa. 10 juta bisa. Brio tipe paling bawah. Oh, Brio S gitu. manual ya. Itu 10 juta pun udah bisa dibawa pulang dengan angsuran sekitar 3,8. Gitu. Dikali 5 tahun. Oh, 5 tahun ya. Iya, itu untuk Oke. Brio. Untuk Brio. Oke. Untuk Mobilio-nya di DP di angka 20 juta dan angsuran minimal 4,3 juta. 4,3. Iya. Ada nggak pesan-pesan dari Mas Ades sebagai sales konsultan Honda untuk pemirsa Sapose di rumah yang sedang nonton ini? Kalau pingin punya kendaraan keluarga, pilihlah kendaraan yang aman, nyaman, dan yang pastinya irit bahan bakar. Cuma di Honda aja mas, itu aja sih. Jadi pilih aja Honda Iya, gitu. pilih aja Oke. Honda aja. Jangan yang lain Jangan gitu lainnya. ya. Itu udah terbukti mas. Oke. Udah terbukti. Ya baik. Aman, nyaman, teknologinya ke depan, yang pasti irit. Itu Oke. cuma di Honda. Oke. Baik, itu tadi ngobrol-ngobrol bersama dengan Ades Andriano, sales konsultan dari Honda Tegal Raya. Terima kasih Sama-sama. Mas Ades untuk hadirnya Sama-sama, di Mas. studio Iya. podcast Sebayu FM. Nanti kita bisa ketemu lagi dengan bahasan otomotif yang lain, tentunya bisa bersama dengan Mas Ades lagi atau yang lainnya. Terima kasih untuk penontonnya. Jangan lupa komen, like ya, dan juga subscribe. Nonton terus podcast Sebayu FM. So, don't go anywhere. Thank you.